Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multasam, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar, jenjang S1 jurusan manajemen. Pada video ini kita akan membahas secara singkat seputar perpajakan. Tentunya kalian sudah tahu apa sih itu pajak. Nah, pada video ini kita akan membahas beberapa poin, diantaranya PPh atau pajak penghasilan pasal 25 tentang angsuran pajak, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai, banding, dan keberatan. Poin pertama yang akan kita bahas pada video ini yaitu PPh pasal 25 tentang angsuran pajak, di mana PPh pasal 25 ini merupakan pembayaran pajak penghasilan secara angsuran setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak. PPh pasal 25 ini harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau bisa dengan melalui pihak ketiga yang diberikan wewenang sebagai pemotong atau pemungut pajak. Untuk menentukan berapa angsuran PPh pasal 25, rumus umumnya yang bisa kita gunakan yaitu PPh menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan jumlah PPh 21, 22, 23, dan 24 dibagi dengan 12 bulan. Ini merupakan rumus umum yang bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah angsuran PPh pasal 25 yang bisa kita bayarkan setiap bulannya. Adapun rumus sesuai dengan kriteria pekerja, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Nah, rumus untuk mencari angsuran atau PPh pasal 25-nya yaitu 0,75% dikali omset bulanan setiap tempat usaha. Untuk kriteria wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Rumusnya untuk mencari PPh pasal 25 yaitu PKP. PKP adalah penghasilan kena pajak ya. PKP dikali tarif PPh berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dibagi dengan 12 bulan. Di mana tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu penghasilan sampai dengan 50 juta tarifnya adalah 5%, penghasilan 50 juta sampai 250 juta tarifnya adalah 15%, penghasilan mulai dari 250 juta sampai 500 juta tarifnya adalah 25%, dan penghasilan di atas 500 juta tarifnya adalah 30%. Rumus untuk menentukan angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan yaitu PKP dikali 25% dikali tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Adapun batas waktu pembayaran PPh pasal 25 setiap bulannya adalah tanggal 15. Jadi, pembayaran angsuran untuk PPh pasal 25 jatuh tempo setiap tanggal 15 setiap bulannya dalam 1 tahun pajak. Tentu ada sanksi yang akan kita dapatkan ketika terlambat atau telat atau tidak membayar angsuran atau PPh pasal 25 ini sesuai dengan pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, di mana bunyinya, maka bagi wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan. Jadi bagi kalian yang terlambat membayar angsuran pajak setiap bulannya, maka perhitungan angsuran setiap bulannya akan dikenai bunga atau denda 2%. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi daerah pabean atau di dalam negeri, sedangkan untuk barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau sama dengan 0%. Pajak pertambahan nilai PPN merupakan jenis pajak yang langsung dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya.
dan dikenakan beberapa kali pada berbagai proses distribusi daerah pabean untuk dipungut dan disetor oleh pihak lain, atau dalam hal ini pedagang yang bukan sebagai penanggung pajak tapi ditanggung oleh konsumen akhir. Adapun objek pajak pertambahan nilai, yang pertama penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Adapun kriteria atau barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, yang pertama yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Adapun kriteria untuk jasa kena pajak yang tidak dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai, yang pertama, jasa di bidang pelayanan kesehatan medik. Yang kedua, jasa di bidang pelayanan sosial. Yang ketiga, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Yang keempat, jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kelima, jasa di bidang keagamaan, jasa di bidang pendidikan. Yang ketujuh, jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan. Yang kedelapan, jasa di bidang penyiaran dan bukan bersifat iklan. Yang kesembilan, jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. Yang kesepuluh, jasa di bidang tenaga kerja. Yang ke-11, jasa di bidang perhotelan. Dan yang terakhir, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Poin selanjutnya itu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah berdasarkan undang-undang adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Prinsip dan pertimbangan ataupun tujuan daripada pengenaan atau pemungutan PPNBM ini, yang pertama yaitu mengurangi dampak regresif PPN yang bersifat tidak adil. Yang kedua, konsumsi barang kena pajak tergolong mewah bersifat kontraproduktif. Yang ketiga, agar tercipta keseimbangan pembenahan pajak antar konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat, untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kelima, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional dengan membeli produk dalam negeri. Yang keenam, tuntutan penerimaan negara yang mengikat setiap tahun pajak. Yang ketujuh, mengamankan penerimaan negara dengan penggalian potensi perpajakan. Dalam pemungutan pajak penghasilan atas barang mewah dikenakan satu kali ketika kondisinya penyerahan oleh pabrik atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, pada saat kondisi ini terjadi, pajak penjualan atas barang mewah hanya dikenakan satu kali. Adapun karakteristik daripada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah ini yaitu merupakan pungutan tambahan di samping PPN dikenakan hanya satu kali pada saat impor masuk ke daerah pabean atau penyerahan BKP tergolong mewah ke pabrikan yang memproduksi BKP tergolong mewah. PPNBM tidak dikreditkan, meskipun PPNBM tidak dapat dikreditkan apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang dibayar dapat diminta kembali. Ini berlandaskan pada pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPN tahun 1984. Adapun tarif pajak berdasarkan objeknya
yaitu kelompok barang kena pajak dengan tarif 10% dan 20%. Contohnya kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, kelompok mesin pengatur suhu udara, kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio. Untuk tarif sebesar 30% yaitu dikenakan pada kelompok barang, kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, dan perlengkapan olahraga selain disebut pada yang selain disebutkan yang sebelumnya ya. Untuk tarif 40% dikenakan pada kelompok minuman yang mengandung alkohol, kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan, kelompok permadani yang terbuat dari sulta dan wol. Pajak pertambahan nilai ada disebut pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Jadi ketika kita melakukan sebuah pembangunan, baik itu rumah pribadi ataupun untuk keluarga, kita akan dikenakan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun tersebut. Di mana definisi dari kegiatan membangun sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 PMK 03 tahun 2012 pasal 2 ayat 3 adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, di mana tarifnya yaitu sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak atau 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Untuk tarif 20% ini dikenakan terhadap biaya pembelian bahan baku seperti contohnya luas bangunan, luas pagar dan segala macam, dan tidak termasuk daripada biaya perolehan tanah. Pun cara atau rumus yang digunakan untuk menghitung PPN atas kegiatan membangun sendiri yaitu 10% dikali dengan 20% dikali dengan jumlah biaya membangun, di mana jumlah biaya membangun ini adalah jumlah atau biaya yang dikeluarkan mulai daripada saat kita membangun sampai dengan bangunan itu selesai. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan yang dibayarkan setiap tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau bangunan. Dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang DPRD disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian bangunan yaitu yang termasuk dalam kriteria bangunan yaitu jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, gelanggang kapal atau dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air pipa dan pipa minyak. Adapun jenis objek pajak ada dua, yaitu objek pajak umum, yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu yang dimaksud ialah objek pajak standar yang memiliki kriteria luas tanah di bawah 10.000 meter persegi, jumlah lantai bangunan di bawah 4 lantai, luas bangunan di bawah 1.000 meter persegi. Dan objek pajak non standar dengan kriteria luas tanah di atas 10.000 meter persegi, jumlah lantai bangunan di atas 4 lantai, luas bangunan di atas 1.000 meter persegi. Dan untuk objek pajak secara khusus yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi dengan khusus. Kriteria bangunan khusus ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk, dan keberadaannya yang memiliki arti khusus. Contoh, objek pajak khusus adalah pelabuhan, bandar udara, jalan tol, tempat wisata, dan lain-lain. Dasar pengenaan pajak atau DBP yang menjadi dasar pengenaan pajak atas pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan kepala kantor wilayah. Jadi setiap daerah
ada ketetapan yang diputuskan oleh kepala daerah berapa besaran jumlah NJOP terhadap suatu tanah ataupun bangunan ya. Adapun tarif dan perhitungan PBB. Jika NJKP merupakan nilai jual kena pajak. Jika NJKP di bawah 1 miliar, tarifnya yaitu tarif dikali 20% dikali NJKP. Jika NJKP di atas 1 miliar, maka tarif dikali 40% dikali NJOP dikurangi dengan NJOP-TKP. NJOP-TKP ini adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang juga nominalnya ditentukan oleh kepala daerah. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu biaya materai. Dalam materi ini ada istilah-istilah ya penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, dokumen. Di mana dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan biaya materai yang dilakukan oleh pejabat pos atau pemerintah atau atas permintaan pemegang dokumen yang biaya materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Adapun dalam seputar pajak ada poin penting di mana satu keadaan di mana wajib pajak merasa keberatan ataupun tidak terima dengan pembayaran pajak yang disebut, di mana keadaan ini disebut keberatan. Nah, pada saat keadaan ini terjadi, wajib pajak bisa melayangkan surat kepada pihak terkait yang dimana suratnya mengandung tanggal kirim, nama dan alamat pengirim, nama dan alamat yang dituju, isi atau jenis surat yang dikirim. Jika seorang wajib pajak yang merasa keberatan atas pajak yang dibayarkan, maka ada jangka waktu penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Jenderal Pajak, yang dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, jika jangka waktu 12 bulan terlewati, maka keberatan dianggap diterima seutuhnya. Adapun beberapa bentuk keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Jenderal Pajak dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Nah, setelah wajib pajak melayangkan surat keberatan kepada Jenderal Pajak yang kemudian prosesnya baik itu diterima seutuhnya maupun sebagian ataupun ditambah jumlah pembayarannya, proses selanjutnya yaitu banding. Menurut pengertian yang tercantum pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kronologi timbulnya sengketa banding. Banding diawali dengan adanya sengketa atau ketidaksetujuan wajib pajak atas ketetapan pajak yang diberikan oleh Fiskus. Sebagaimana kita ketahui, ketetapan pajak terbit atas dasar hasil pemeriksaan Fiskus, baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor yang disertai koreksi fiskal, dan umumnya menyebabkan jumlah pajak yang terutang menurut Fiskus menjadi lebih besar daripada jumlah-jumlah yang dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh wajib pajak. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, wajib pajak berhak mengajukan permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak atas ketetapan pajak yang tidak disetujuinya berdasar ketentuan pasal Undang-Undang 25 ayat 1 Undang-Undang KUP. Keberatan dapat diajukan atas ketetapan pajak berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar atau tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.
itulah tadi materi seputar perpajakan yang kita bahas secara singkat, di mana poin yang kita bahas yaitu PPh Pasal 25 tentang angsuran pajak, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai, banding dan keberatan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.